Jaga Brooklyn. Inspiratif hidup. Jangan jadikan kegagalan kemarin sebagai penghambat hari ini. Semangat untuk membuat hari esok lebih baik. Melalui hari ini. 86. Balas dendam. Sean menatap Giana dengan linglung. Tentu saja dia mengerti apa maksud perkataan Giana. Giana selalu menjadi tuan putri kesayangan. Bahkan, jika dia menikahi keluarga Leono yang kuat, dia masih tidak kehilangan keangkuhannya. Dia benar-benar tidak tahan karena Yoga menikahinya dan main belakang dengan seorang bintang kecil di saat yang bersamaan. Giana ingin membalas dendam. Sementara saat ini, Sean juga perlu membalas dendam pada Cynthia. Mereka berdua pernah menjadi sepasang suami istri. Jadi tidak aneh jika sesuatu yang wajar terjadi selanjutnya. Namun, Sean melepaskan tangan Giana. Tidak. Aku tidak bisa berbuat seperti ini denganmu. Tolak Sean. Mungkin saja tiba-tiba Cynthia kehabisan baterai atau sedang menghadapi keadaan mendesak. Dia tidak akan mengkhianatiku. Giana sangat marah. Dia mengangkat tangan putih mulusnya dan menepuk bahu Sean dengan lembut. Kenapa kamu begitu bodoh? Dia pergi meminta bantuan pada mantan kekasihnya. Mana mungkin mantan kekasihnya mau membantunya dengan sia-sia. Yoga dan laki-laki tua itu meminum banyak alkohol dengan Cynthia. Sekarang Cynthia mungkin sudah mabuk berat dan dibawa ke kamar hotel oleh laki-laki tua itu. Mendengar apa yang dikatakan Giana, Sean mengepalkan tinjunya dengan erat dan wajahnya memerah. Ketika membayangkan hal itu, dia sangat hancur. Dia ingin bertanya pada Cynthia, mengapa dia meminta bantuan pada mantan kekasihnya. Mengapa dia tidak bisa menunggu 2 hari lagi? Tanda seru. Sebentar lagi saudara perempuan Sean akan datang ke Banten untuk mengambil alih sebagai Presiden Direktur Best Express. Pada saat itu, Cynthia akan dapat bekerja di sana dan akan segera dapat mengambil alih posisi Presiden Direktur. Giana ingin membalas dendam pada Yoga. Tetapi selain Sean, dia tidak memiliki kandidat yang cocok sama sekali. Jadi, Giana terus merangsang Sean dan berkata, Sean, kamu sangat baik sehingga ditindas oleh wanita. Tahu? Tidak. Cynthia benar-benar hanya mempermainkanmu. Apa kamu tahu kenapa dia menjadikanmu pacarnya? Itu karena kamu terlalu baik. Aku mengkhianatimu. Tapi kamu bahkan bisa memaafkanku. Kami para wanita sangat menyukai laki-laki seperti ini. Tambah Giana. Dia hanya menyukai karaktermu yang baik. Itu sebabnya dia memutuskan untuk mengejarmu. Sean sangat marah hingga membentak Giana. Diam. Waktu itu, aku memaafkanmu karena kamu sudah membohongiku. Aku kira tidak ada yang terjadi di antara dirimu dan Cahyadi. Giana tidak merasa malu sama sekali. Kamu begitu mudah mempercayai wanita. Jika tidak berbohong padamu, lalu aku harus berbohong pada siapa? Tanda seru. Bahkan, 10 dirimu dapat ditipu oleh wanita berkedudukan tinggi berusia 30 tahun seperti Cynthia. Keduanya kini sungguh berapi-api dan sama-sama tak mau kalah. Setelah hening sejenak, Giana melanjutkan. Oh, aku tahu. Kamu bukannya tidak ingin membalas dendam pada Cynthia, tapi kamu takut pada suamiku, kan? Haha. Sean terkekeh. Mungkinkah aku takut pada Yoga? Giana tidak tahu apa yang sudah Sean lakukan pada suaminya. Sekarang Yoga mandul berkat Sean. Tentu saja saat ini dia tidak perlu memberitahu Giana tentang hal ini. Lalu, apa kalau bukan takut? Sahut Giana. Kamu masih ingat bulan lalu, saat kita masih belum bercerai. Kamu membuat Yoga masuk rumah sakit. Setiap pagi aku berdandan dengan sangat cantik dan pergi ke rumah sakit untuk memohon belas kasihan padanya, kan? Aku tidak takut memberitahumu bahwa setiap kali aku ke sana, dia akan bercumbu denganku di kamar pasien dan tidak peduli apakah aku istrimu atau bukan. Giana terus memprovokasi. Sekarang aku istri Yoga. Tidakkah kamu ingin membalasnya?
Sean sangat marah dan untuk sesaat, dia teringat kejadian di pagi itu. Saat itu Giana mengenakan gaun pendek yang indah dan merias wajahnya selama lebih dari setengah jam, lalu pergi ke rumah sakit untuk menemui Yoga. Giana si jalang ini. Sementara hari ini, Giana masih terlihat seperti bidadari polos dan mulia dalam gaun putih anggunnya. Sean sudah tidak tahan lagi. Dia hanya ingin mencabik-cabik topeng polos palsu Giana. Akhirnya Sean menerkam Giana seperti serigala. Sudah pukul setengah 10 malam, tapi Giana masih berada di kediaman Sean dan Cynthia. Dekorasi di sini tidak buruk. Berapa harganya ketika kamu membelinya? Sambil memegang gelasnya, Giana minum sambil berjalan-jalan di ruang tamu dan melihat-lihat sekeliling ruang tamu, selayaknya seorang nyonya rumah. Sean tidak menjawabnya, tapi berkata, "Sudah larut. Kamu harus pergi." Dengan senyum puas di wajah Giana, dia meletakkan gelasnya dan berkata, "Tidak perlu mengusirku. Aku sendiri tahu kalau harus pergi." Sean tiba-tiba memanggilnya. "Hei, apa yang terjadi barusan? Sama sekali bukan berarti aku masih mencintaimu. Atau apapun." Sean sangat terprovokasi oleh Giana sehingga impulsif sesaat dan melakukan apa seperti yang diinginkan Giana. Keduanya pun membalas dendam. Giana tersenyum dan membalas, "Jangan khawatir. Kita hanya membalas dendam pada Yoga dan Cynthia. Yoga sangat baik padaku sekarang. Dia bersikap baik dan juga menunjukkan rasa bersalahnya padaku dengan sangat baik. Meskipun kamu ingin mengejarku lagi, aku juga tidak akan mungkin menceraikan Yoga." Baguslah kalau begitu. Sean juga berharap benar seperti ini. Dia tidak ingin terlibat secara emosional dengan Giana lagi. "Aku pergi dulu. Jika ada waktu, aku akan datang menemuimu lagi." Giana pergi dengan puas. Dia telah berubah dari seorang mahasiswi polos menjadi seorang wanita yang tidak peduli, atau bahkan merasa bahagia, jika berselingkuh. Sementara, Sean tidak memenuhi syarat untuk menasihati Giana sekarang. "Aku juga berubah menjadi apa yang paling aku benci." Sean pernah dengan tegas menyatakan bahwa dia tidak akan melakukan hal yang sama untuk membalas pihak yang bersalah padanya. Tapi, sekarang Sean juga sudah berubah. Memang seperti inilah dunia ini. Entah itu pria atau wanita, seiring bertambahnya waktu dan usia, keduanya akan menjadi lebih jahat dan tidak memiliki batasan. Pukul setengah 10 malam, Cynthia pulang ke rumah dengan sekujur tubuh yang berbau alkohol. Cynthia jelas minum banyak alkohol, tetapi kondisi masih cukup sadar. Selain itu, dia tidak terhuyung-huyung saat berjalan dan dapat berdiri dengan sangat stabil. Suami sudah pulang rupanya. Sean juga tidak bertindak terlalu ekstrim. Mungkin karena dia juga telah berbuat salah pada Cynthia. Samar-samar, Sean merasa malam ini adalah malam mereka berdua akan putus. "Iya. Aku mau mandi dulu. Bisakah kamu membuatkanku sup peredam mabuk?" "Ada yang ingin kukatakan padamu," Cynthia berkata dengan lembut. Sean melihat Cynthia dari ujung kepala sampai ujung kaki dan pikiran yang tidak-tidak melintas di benaknya. Misalnya saja, apakah pakaian yang dikenakannya ini tetap pada tempatnya dalam beberapa jam terakhir? Oke. Sean pergi ke dapur dan membuatkan Cynthia semangkuk sup peredam mabuk. Ketika Cynthia kembali dari kamar mandi, dia kembali merasa jauh lebih hidup. Setelah selesai menandaskan sup peredam mabuk, rasa mabuknya jauh menghilang. Sementara, Sean duduk di sofa, menunggu Cynthia memberinya penjelasan. Sebelumnya, Giana menyuruh Sean mempersiapkan diri untuk dicampakkan oleh Cynthia, karena Cynthia akan kembali bersama pria tua itu lagi. Sean dalam suasana hati yang begitu kacau balau. Dia tidak tahu apakah Cynthia akan meminta putus darinya. Keduanya melakukan hal-hal yang membuat mereka saling bersalah satu sama lain. Tetapi kini Sean benar-benar merindukan masa lalunya dan Cynthia. Dia tidak ingin berpisah dengan Cynthia. Pada saat ini,
Sean baru tersadar bahwa dirinya sudah sepenuhnya melupakan Gianna dan jatuh cinta pada Cynthia. Sayang, aku akan memberitahukan sesuatu padamu. Tapi kamu jangan marah, ya. Cynthia yang memakai piyama, duduk di sebelah Sean dan aroma sampo Cynthia memenuhi indera penciumannya. Sean mengangguk. Apa kamu masih ingat? Aku pernah memberitahumu tentang diriku yang dipelihara oleh seorang laki-laki selama 3 tahun di Surabaya. Tanya Cynthia. Hari ini, aku bertemu dengannya. Terima kasih sudah mengikuti channel Wan dan Putra Orsia. Jangan lupa subscribe, like, and share. Tunggu episode selanjutnya. Salam silaturahim.